Shalom, selamat pagi. Apakah semuanya sudah di depan layar? Seperti biasa, hari Minggu jam 10 pagi kita beribadah bersama-sama. Siapa yang sudah siap? Coba Kak Debbie lihat. Oh, tuh ada yang belum siap. Ayo, kita mau ibadah ya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama juga. Tidak boleh ada yang makan. Tidak boleh ada yang main sendiri. Semuanya duduk yang manis. Kita tenangkan hati, kita mau berdoa, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau ibadah sekolah minggu, aku mau sungguh-sungguh, aku mau datang kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, ambil sikap semuanya ya, duduk tenang ya. Duduk yang tenang, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita mengucap syukur, Tuhan sudah memberi kesehatan kepada kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Tuhan Yesus, kami datang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua. Engkau mengizinkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuji Engkau, kami ingin mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pimpin setiap kami, pimpin ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri ya. Kita tunjukkan rasa syukur kita tunjukkan rasa sukacita kita dengan kita memujikan lagu yang kali ini. Yuk, sama-sama ya, kita pujikan lagu ini ya. Semuanya bangkit berdiri ya, boleh tepuk tangan. Oh, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini hari buat Tuhan.
kasbab dia girangkanku. Oke, semuanya duduk yang manis. Tadi kita sudah mengucap syukur, kita sudah bersuka cita karena Allah sungguh mengasihi kita. Nah, supaya kita setiap hari semakin taat, semakin serupa dengan Yesus, kita harus dengar-dengaran atau mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa setelah mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya kita dengarkan saja, tetapi harus kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, salah satu contoh, kita harus taat sama mama papa. Tuh, siapa yang taat, siapa yang tidak taat? Lah, itu salah satu wujud adik-adik. Terus kalau kita taat, kita pun jadi terang. Nah, kalau kita jadi terang, berarti nama Yesus atau nama Tuhan Yesus itu semakin ditinggikan. Orang semakin melihat, wah, anak Tuhan, berarti Tuhan itu benar-benar mengasihi dia. Nah, jadi kita harus tekun belajar firman Tuhan dan melakukan setiap hari supaya Tuhan semakin bertambah dan kita pun semakin berkurang. Kita nggak boleh sombong ya. Oke ya, yuk kita mau pujikan lagu ini ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang padanya sekarang. Sekali lagi ya. Dia semakin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Hai adik-adik, hari ini bersama dengan Kak Shirley yang mau bercerita nih, mau dengerin gak? Apa-apa? Gak mau? Ya sedih banget loh, apalagi Tuhan Yesus yang dengar. Pasti lebih sedih lagi. Padahal ini cerita tentang Tuhan Yesus kita loh, Tuhan yang hebat itu. Iya. Nah, adik-adik sudah diajak sama Tuhan Yesus untuk dengerin firman Tuhan loh. Yuk, kita mau taat dan mendengarkan ya. Oke? Sip. Sebelum mulai dengar cerita hari ini, kita mau jawab panggilan Tuhan di dalam doa ya. Ayo kita berdoa. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita mau tenangkan diri kita untuk berdoa, kita mau bicara sama Tuhan. Sudah? Ayo Kak Shirley tunggu sikap doanya yang baik. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus kami yang begitu luar biasa, ampunilah kami ya Bapa
yang mungkin kami masih memiliki rasa malas, rasa tidak ingin mendengarkan tentang cerita-Mu ya Tuhan, ataupun juga menganggap remeh apa yang ada di dalam Alkitab. Ampuni kami ya Bapa, kami ingin belajar untuk taat dan mendengarkan tentang firman-Mu, tentang cerita-cerita tentang Engkau di dalam Alkitab ya Bapa. Tolong tuntun kami, berikan kami fokus, berikan kami juga pemahaman yang baik, agar kami bisa mengenal apa yang Tuhan mau sampaikan dan apa yang Engkau ingin bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, semuanya sudah siap ya? Kita sudah mau untuk menyiapkan diri mendengarkan cerita hari ini. Tentang apa ya hari ini ya? Yes, apa? Wow, betul sekali. Hari ini Kak Shirley akan cerita bagian terakhir, pasal terakhir dari kitab Ester. Wow, sudah beberapa bulan ini ya ternyata ya, tidak terasa kita sudah belajar dari kisah Ester. Yang awalnya ya Ester ini nggak tahu ya untuk apa menjadi seorang ratu. Ikut kontes kecantikan dan terpilih jadi ratu. Kira-kira kenapa ya? Kita juga ya tidak tahu awalnya bagaimana caranya nih orang Yahudi bisa selamat dari rencana jahatnya si Haman. Banyak hal yang kita tidak tahu ya adik-adik tentang hari esok. Tetapi kita bisa lihat ya kasih Tuhan Yesus untuk kita semua adik-adik ya. Walaupun kita tidak sadar, tetapi Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Tuhan rela mati untuk menyelamatkan adik-adik semuanya. Untuk menyelamatkan siapa ya? Ada Gloria dan Joy, menyelamatkan Kaylin, menyelamatkan Rewa dan Fael, menyelamatkan Adeline, menyelamatkan Aubrey dan Gio, dan juga adik-adik yang lain yang mungkin Kak Shirley gak bisa sebutkan. Tapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua loh. Ya, wow, ini adalah kabar yang sangat memberikan sukacita untuk kita semua ya. Nah, itu yang akan kita lihat juga nih dalam kisah orang Yahudi hari ini. Minggu lalu kita sudah tahu ya bahwa Ester akhirnya berhasil nih ya memohon kepada Raja Ahasiweros agar bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, bisa diselamatkan dari rencana jahatnya si Haman. Nah, akhirnya Ester ini memang memberitahu ya asal usulnya bahwa dia adalah orang Yahudi. Dengan cara apa? Masih ingat gak cara untuk menyelamatkan orang Yahudi? Masih ingat? Apa? Oh, lupa. Ya udah, ini ya Kak Shirley ingatkan. Dengan cara membuat surat baru yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu boleh melawan atau melindungi diri saat akan diserang oleh orang-orang di seluruh daerah kerajaan Media Persia yang mau membunuh mereka nih. Karena kan surat awalnya si Haman itu memerintahkan semua orang tuh boleh membunuh orang Yahudi. Nah, sekarang kita mau lihat ya, apakah berhasil? Kan bisa jadi ya, kekuatan orang Yahudi itu juga bisa kalah, ya kan? Kalau kita mikir nih, orang Yahudi itu kan sedikit. Kemudian dia merupakan bangsa buangan di negeri orang, ya kan? Harusnya nggak punya kekuatan apa-apa, ya kan? Tapi ternyata saat hari ke-13 ya, bulan ke-12, yakni bulan Adar, jadi tanggal di bulan Adar ya, orang Yahudi ini akhirnya diserang nih ya. Tapi ternyata kira-kira berhasil nggak? Iya, berhasil mereka untuk menyelamatkan diri mereka, melindungi diri mereka. Bahkan ke-10 anak Haman pun terbunuh dan akhirnya disulahkan juga, sama seperti ayahnya Haman. Wow, di satu daerah aja ya, menurut info di dalam Alkitab nih. Kita coba lihat di Ester pasal 9, ada 500 orang loh yang meninggal dalam peperangan itu. Dan juga di daerah lain ada 75.000 orang yang terbunuh. Wow, banyak banget kan?
Iya banyak banget, tapi walaupun ini ya orang Yahudi itu sudah membunuh orang sebanyak itu, tapi harta dari orang-orang yang terbunuh itu tidak ada yang diambil. Karena orang Yahudi itu sebenarnya kan tujuannya hanya ingin melindungi diri. Jadi beda banget sama si Haman yang awalnya kan dia itu mau menyerang orang Yahudi sekaligus ambil hartanya. Wow, memang ya kasih Tuhan itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ya. And finally orang Yahudi berhasil selamat dari upaya jahat Haman. Wow, amazing, praise the Lord, terpujilah Tuhan kita. Wow, beri tepuk tangan dong. Wow, coba ya kita bayangkan ya, orang Yahudi itu sedikit loh, tapi bisa melindungi dirinya dari orang-orang yang jumlahnya super banyak. Ada puluhan ribu loh, bayangkan loh ya, dari berbagai daerah. Siapa yang bekerja kalau begitu? Apakah dengan kekuatan dari orang Yahudi itu sendiri? Atau dari kekuatan dari peralatan tempur mereka yang hebat-hebat mungkin? Udah ada tank mungkin ya? Nggak ada zaman itu ya. Yes, betul ya, karena Tuhan kita yang hebat ya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anaknya harus bangga loh. Kita punya Allah yang luar biasa, yang bisa untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Nah, karena ini adalah peristiwa yang bersejarah, Mordekai ini akhirnya menuliskan peristiwa itu dan mewajibkan mereka semua untuk merayakan hari yang ke-14 dan ke-15 di bulan Adar sebagai bentuk perayaan karena mereka sudah berhasil menang dari rencana jahat si Haman, dan dinamakan perayaannya adalah Hari Purim. Kayaknya kita pernah dengar ya, Purim. Nah, karena memang Purim ini kita sudah pernah bahas di pasal-pasal awal yang berarti adalah undi. Jadi si Haman ini kan sempat nih buat keputusan untuk membunuh orang Yahudi dengan membuang pur atau membuang undian gitu ya, untuk mendapatkan kesempatan bisa bertemu dengan raja. Nah, karena kata itu ya yang sangat berkesan itu yang memulai semua peristiwa ini ya, akhirnya kata Hari Purim itu pun yang dipakai ya. Pada Hari Purim itu pun mereka akan berpuasa, kemudian membukanya dengan berbagi-bagi makanan, pesta, merayakan sukacita atas kebaikan Tuhan, atas kehebatan Tuhan yang berhasil menyelamatkan orang-orang Yahudi. Yeay, luar biasa ya. Nah, oleh karena itu adik-adik kita belajar bahwa orang yang jahat akan mendapatkan hukumannya. Ini pelajaran pertama ya. Lihat si Haman tuh, dia udah sombong, egois, wow, bahkan berencana untuk membunuh orang agar mendapat hal yang dia inginkan. Wow, ini orang benar-benar jahat banget ya gak sih? Akhirnya apa? Ya kan, Haman akhirnya berakhir seperti orang-orang yang dia mau sakiti. Dia akhirnya terbunuh ya kan, dengan tiang yang sudah dia buat sendiri. Nah, adik-adik ingat ya, mungkin adik-adik pernah nih ya, baru kemarin-kemarin atau dulu-dulu ya pernah bohong, atau pernah mencuri, atau pernah mukul teman saudara, tapi belum ketahuan nih ya sama papa mama atau orang-orang yang lebih dewasa. Nah, tapi adik-adik ingat ya, suatu saat nanti Tuhan akan menunjukkan kebenarannya. Jadi ayo, yang masih sering berbuat jahat, yang masih suka nakal-nakal ya, ayo kita berubah ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ingat loh adik-adik, Tuhan itu selalu melihat apapun yang adik-adik lakukan, semuanya. Jadi hati-hati ya dengan perbuatan dari adik-adik semua ya. Kemudian pelajaran kedua adalah ketika ada teman yang menjahati kita, rasanya jengkel ya, pengen membalas ya. Tapi boleh gak sih membalas kejahatan teman itu dengan kejahatan juga? Apa-apa? Iya, tentu saja tidak ya. Tapi bukan berarti kita kalau dijahati kemudian diam aja ya. Kita boleh kok membela diri seperti orang Yahudi, tapi bukan berarti ya menjahati balik ya. Kita melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan ya. Tapi di sini kita bisa loh meminta pertolongan kepada orang yang lebih besar ya. Kita memberitahu, ini loh dia jahatin aku, tapi kita nggak perlu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Hati-hati nih adik-adik juga, jangan sampai kita tuh waktu berusaha membela diri ya, terus kita akhirnya membalas ya kan, karena udah kebawa emosi marah. Nah yuk kita belajar sabar ya, sambil elus dada ya, sabar ya. Nah Kak Shelly mau ajarin nih cara kalau kalian udah mulai marah,
kita tuh sedih ya, ada cara yang bisa kita lakukan. Coba kita buka tangannya dulu jadi 10 gini. Dua-duanya diangkat. Sudah? Kemudian kita buat seperti membuat kupu-kupu seperti ini. Nah, dicapit ya, ini jempolnya. Kemudian diletakkan di dada seperti ini. Oke, sudah? Nah, adik-adik hafal lagu rohani apa? Oke, Yesus sayang padaku. Oke, boleh. Kita nyanyi sama-sama ya, sambil menepuk tangan yang kiri dan kanan secara bergantian. Seperti ini ya, pelan-pelan aja sambil nyanyi. Oke, 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Oke, gimana? Lebih tenang nggak? Kurang? Oke, mungkin kurang lama nyanyinya ya. Coba kita nyanyi sama-sama sampai mungkin beberapa kata lagi ya. Oke, dengan cara yang sama ya. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Wow, tenang gak? Oke adik-adik, dari lagu ini kita juga belajar ya bahwa Tuhan Yesus tuh sayang loh sama semua dari kita ya. Tuhan yang besar itu, Tuhan yang luar biasa itu sayang banget sama adik-adik, sama Kak Shirley, sama kita semua yang seringkali masih sering ya nakal, bandel, sering gak taat ya kan. Jadi ayo kita belajar juga yuk, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan kasih yang luar biasa juga untuk Tuhan Yesus kita. Kita belajar untuk sabar ya, untuk taat dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menghindari juga yang jahat ya. Maunya adik-adik ya? Mau? Mana suaranya kalau mau? Oke, sip ya. Janji lo ya sama Tuhan lo. Bukan karena Kak Shirley lo yang tanya atau yang minta lo ya, tapi kita mau untuk sungguh-sungguh ngomong sama Tuhan. Kita ucapkan janji kita di dalam doa ya. Kita ngomong sama Tuhan. Semua sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala kalian. Oke. Kita mau ambil sikap tenang. Kita coba bayangkan Tuhan Yesus kita yang baik dalam pikiran kita. Wow, Tuhan Yesus yang tersenyum kepada kita. Oke, semuanya sudah sikap doa yang baik? Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kami seringkali masih membuat Tuhan sedih, masih membuat Tuhan kecewa karena tindakan kami yang nakal, yang egois, yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, kami sadar ini semua adalah hal yang tidak baik dan kami ingin belajar untuk berubah, menyenangkan hati Tuhan. Belajar untuk lebih sabar, belajar untuk taat, dan juga belajar untuk menghargai setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow ya, kita hari ini sudah selesai menyelesaikan kitab Ester. Udah berapa bulan ya kita ya membahas tentang kitab Ester. Kiranya juga cerita Ester ini bukan hanya kalau wah kan ceritanya sudah selesai nih, jadi kita lupakan aja. No ya. Kita harus tetap mengingat cerita hari ini. Kita harus juga menerapkan, bukan hanya diingat saja, tapi diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pasti ada yang penasaran juga nih, minggu depan Kak kita akan bahas tentang apa ya? Nah, kita lihat di minggu depan ya. Jadi stay tune, datang Zoom dan juga nonton di YouTube Sekolah Minggu Rek Indonesia ya. Kak Shirley kembalikan ke WL. Halo, tadi sudah dengar-dengaran ya? Nah adik-adik, ingat ya, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita, Dia sudah tebus kita, dan kita pun juga harus memberikan yang
terbaik buat Tuhan. Salah satunya kita harus taat, kita harus menjauhi dosa. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, Mama Papa pasti sudah hafal. Persembahannya diberikan melalui mentransfer tuh ya, yang ada di bawah ini rekeningnya di layar. Mama Papa pasti sudah tahu. Tadi Mama Papa sudah memberikan persembahan, otomatis adik-adik juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Salah satunya apa? Itu tadi seperti firman Tuhan bilang, harus taat, harus memberikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita pujikan, ku berikan persembahan. Yuk Kak, musik. Persembahan terbaik dan terbesar ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar Kau memberkatiku. Sekali lagi ya, kita harus berikan yang terbaik ya. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar Kau memberkatiku. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita mau mengungkapkan sekali lagi rasa syukur kita, rasa sayang kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa di dalam hidup kita. Yuk, terima kasih Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Ini adalah anugerah yang luar biasa di dalam hidup kami. Di tengah kondisi yang seperti ini, Engkau masih memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan Yesus, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu taat akan firman Tuhan, untuk selalu bersyukur
untuk selalu mengingat bahwa Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami dan persembahan kami layak untuk Engkau. Kami juga berdoa untuk mama papa kami, untuk guru-guru sekolah minggu kami, untuk semua pelayan Tuhan yang membantu dalam sekolah minggu ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka semua, agar Tuhan, kami semua bisa memuji Tuhan, bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami sudahi dan ajarkan kami untuk selalu mengingat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.